Volodymyr Zelensky hanya bisa meringkuk ketakutan dibuatnya. Ukraina umumkan fase perang yang kedua telah dimulai. Pertempuran untuk Donbas kini sudah di depan mata. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan penasihatnya pada Senin 18 April 2022. Dikutip dari RT, pemerintah di Kiev mengatakan ada laporan pertempuran skala besar di front Donetsk, Lugansk, dan Kharkov, dan pasukan Ukraina mempertahankan front tersebut. Kami sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran untuk Donbas yang telah mereka persiapkan sejak lama, kata Zelensky dalam sebuah video yang diposting di Telegram pada Senin malam. Sebagian besar tentara Rusia sekarang didedikasikan untuk serangan ini. Tambahnya, Kepala Stafnya Andrei Yermak mengatakan sebelumnya bahwa perang fase kedua telah dimulai di timur, tetapi mendesak Ukraina untuk percaya pada tentara kami itu sangat kuat. Pasukan Rusia menyerang di hampir seluruh garis depan, kata Alexei Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Untungnya militer kita bertahan. Kementerian Pertahanan Rusia tidak mengomentari operasi darat apapun pada hari Senin. Ada laporan dari koresponden garis depan tentang pertempuran sengit di selatan Izium, utara Severodonetsk dan barat kota Donetsk. Ada juga laporan tentang serangan artileri dan rudal di Kharkov, Nikolaev, dan wilayah barat laut Donetsk. Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari. Menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014. Dan akhirnya pengakuan Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin oleh AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Sejumlah kendaraan tempur mulai dari tank hingga rantis angkut personel milik Rusia bergerak dalam formasi beberapa waktu lalu. Dalam perang Rusia versus Ukraina terbaru, militer negeri beruang merah itu mengirimkan tambahan 11 batalion pasukan tempur. Pasukan tempur baru menggempur wilayah Ukraina. Rusia meningkatkan kekuatan tempurnya di sejumlah titik panas di Ukraina yang jadi palagan pertempuran terkini antara militer Rusia dan tentara Ukraina. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan rilis terbarunya terkait peningkatan jumlah satuan tempur militer Rusia di Ukraina tersebut. Sedikitnya ada 11 batalion baru dalam Satuan Batalion Tactical Groups atau BTG yang dikerahkan Rusia ke Ukraina terkini, terutama di wilayah Donbas yang jadi medan tempur mematikan baru-baru ini. Saat ini ada 76 kelompok taktis batalion Rusia di wilayah Donbas, Ukraina dan di tenggara negara itu. Sekitar 11 dari mereka ditambahkan selama beberapa hari terakhir, kata seorang pejabat senior Departemen Pertahanan hari ini. Demikian keterangan dalam rilis Kemenahan Amerika Serikat tersebut Selasa 19 April 2022. Lebih lanjut dijelaskan peta kekuatan BTG. Satu batalion BTG disebutkan umumnya terdiri dari elemen gabungan senjata, mulai dari pertahanan udara, kendaraan taktis, armored artileri, helikopter, satuan tempur teknik, dan dukungan logistik. Tambahan kekuatan itu menjadi ancaman serius bagi tentara Ukraina yang ada di garis depan wilayah Donbas saat ini. Pasalnya, selain 76 BTG Rusia yang aktif saat ini, ada sekitar 22 batalion BTG di wilayah utara Ukraina yang kemungkinan akan dipasok dan diaktifkan kembali untuk menaklukkan wilayah utara Ukraina yang sempat ditinggalkan oleh pasukan Rusia tersebut. Sementara itu, sejumlah analis memperkirakan ada ribuan tentara Ukraina yang terancam terkepung di wilayah Donbas yang jadi area tempur mematikan saat ini. Rusia disebut memulai gerak ofensif untuk melakukan pengepungan dengan gerakan terbaru dimulai dari kawasan Izium dan Krematorsk yang jadi satu di antara garis belakang pasukan Ukraina yang sedang bertempur di garis depan di wilayah Donetsk. Terlebih, ada kekhawatiran jika Mariupol direbut total oleh militer Rusia, maka mobilisasi pasukan tempur Rusia akan semakin besar. Ada sejumlah besar pasukan darat Rusia di dan sekitar Mariupol. Jika Mariupol jatuh ke tangan Rusia, itu akan memungkinkan selusin batalion BTG untuk digunakan di tempat lain di timur atau selatan Ukraina. Atas dasar kekhawatiran itu pula lah disebutkan bahwa para petempur Ukraina masih coba mempertahankan Mariupol. Meskipun faktanya militer Ukraina di kota pelabuhan itu kini terdesak dan hanya bertahan di kawasan pabrik Azovstal. Wilayah Donbas telah menjadi perang panas selama 8 tahun. Kedua belah pihak telah bertukar geografi dengan beberapa kekerasan selama 8 tahun terakhir. Dan Ukraina memiliki postur kekuatan yang tidak signifikan di sana. Dan mereka bertempur, lanjut bunyi rilis Kemenahan AS tersebut. Di tempat lain, pembom jarak jauh Rusia telah melakukan serangan rudal jelajah di ibu kota Ukraina, Kiev. Dan di kota-kota lain seperti di kota Lviv yang berada di ujung barat Ukraina selama beberapa hari terakhir. Sebagai informasi bagi Anda yang penasaran satu batalion berapa orang? Satu batalion tempur umumnya terdiri antara 700 sampai 1000 orang personel dengan komando dari perwira setingkat mayor atau letnan kolonel atau letkol.
Rusia meningkatkan kekuatan tempurnya di sejumlah titik panas di Ukraina yang jadi palagan pertempuran terkini antara militer Rusia dan tentara Ukraina. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan rilis terbarunya terkait peningkatan jumlah satuan tempur militer Rusia di Ukraina tersebut. Sedikitnya ada 11 batalion baru dalam Satuan Batalion Tactical Groups atau BTG yang dikerahkan Rusia ke Ukraina terkini, terutama di wilayah Donbas yang jadi medan tempur mematikan baru-baru ini. Saat ini ada 76 kelompok taktis batalion Rusia di wilayah Donbas, Ukraina dan di tenggara negara itu. Sekitar 11 dari mereka ditambahkan selama beberapa hari terakhir, kata seorang pejabat senior Departemen Pertahanan hari ini. Demikian keterangan dalam rilis Kemenahan Amerika Serikat tersebut Selasa 19 April 2022. Lebih lanjut dijelaskan peta kekuatan BTG. Satu batalion BTG disebutkan umumnya terdiri dari elemen gabungan senjata, mulai dari pertahanan udara, kendaraan taktis, armored artileri, helikopter, satuan tempur teknik dan dukungan logistik. Tambahan kekuatan itu menjadi ancaman serius bagi tentara Ukraina yang ada di garis depan wilayah Donbas saat ini. Pasalnya, selain 76 BTG Rusia yang aktif saat ini, ada sekitar 22 batalion BTG di wilayah utara Ukraina yang kemungkinan akan dipasok dan diaktifkan kembali untuk menaklukkan wilayah utara Ukraina yang sempat ditinggalkan oleh pasukan Rusia tersebut. Sementara itu, sejumlah analis memperkirakan ada ribuan tentara Ukraina yang terancam terkepung di wilayah Donbas yang jadi area tempur mematikan saat ini. Rusia disebut memulai gerak ofensif untuk melakukan pengepungan dengan gerakan terbaru dimulai dari kawasan Izium dan Krematorsk yang jadi satu di antara garis belakang pasukan Ukraina yang sedang bertempur di garis depan di wilayah Donetsk. Terlebih, ada kekhawatiran jika Mariupol direbut total oleh militer Rusia, maka mobilisasi pasukan tempur Rusia akan semakin besar. Ada sejumlah besar pasukan darat Rusia di dan sekitar Mariupol. Jika Mariupol jatuh ke tangan Rusia, itu akan memungkinkan selusin batalion BTG untuk digunakan di tempat lain di timur atau selatan Ukraina. Atas dasar kekhawatiran itu pula lah disebutkan bahwa para petempur Ukraina masih coba mempertahankan Mariupol. Meskipun faktanya militer Ukraina di kota pelabuhan itu kini terdesak dan hanya bertahan di kawasan pabrik Azovstal. Wilayah Donbas telah menjadi perang panas selama 8 tahun. Kedua belah pihak telah bertukar geografi dengan beberapa kekerasan selama 8 tahun terakhir. Dan Ukraina memiliki postur kekuatan yang tidak signifikan di sana. Dan mereka bertempur, lanjut bunyi rilis Kemenahan AS tersebut. Di tempat lain, pembom jarak jauh Rusia telah melakukan serangan rudal jelajah di ibu kota Ukraina, Kiev. Dan di kota-kota lain seperti di kota Lviv yang berada di ujung barat Ukraina selama beberapa hari terakhir. Sebagai informasi bagi Anda yang penasaran satu batalion berapa orang, satu batalion tempur umumnya terdiri antara 700 sampai 1000 orang personel dengan komando dari perwira setingkat mayor atau letnan kolonel atau letkol. Dengan gerakan terbaru dimulai dari kawasan Izium dan Krematorsk yang jadi satu di antara garis belakang pasukan Ukraina yang sedang bertempur di garis depan.